Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hajabatikal haram wa syarata qabri nabika ala abdullah salati wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du, pemirsa mutahharaman rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita ditakdir lagi. Semoga aja semuanya ini sehat walafiat, duit akeh, kelambine anyar. Ustaz ngenteni riyo, coba Ustaz disili. Donor hati, apik lumayan rek, dilem iki. Baik, di episode kali ini kita akan nyoba bahas mengenai Isra Mi'raj. Sebagaimana di sana sini. Terima kasih diundang peringatan Isra Mi'raj ke Lamongan, ke Tuban, Surabaya, Sidoarjo. Sayang ke Malang mana ini? Tapi saat ini ditayangkan insya Allah saya kondisinya pas di Malang. Yaitu ada peristiwa penting di dalam bulan Rajab ini. Yaitu Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ternyata ada sebuah riwayat. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini saya baca, subhanallah, ada audensi antara bumi dan langit. Ternyata bisa ngomong bumi sampai langit itu saya baca. Ada di audensi Kemelipen Ustaz jagongan ada dialog bahkan mengarah ke agak debat agak pamer apa itu katanya bumi langit bagusan saya mulia saya karena apa itu oleh Allah dikasih amanah di dalam bumi ini ada kota-kota gunung-gunung sungai-sungai laut-laut ya Allah sehingga indah jangankan ke tempat yang dingin-dingin, Tamalang, Pacet, di mana-mana ini juru-yuru, apalagi Indonesia ini, ya Allah. Kemudian kata langit, kalau hanya sebatas itu, ini juga indah, di langit itu ada matahari, ya Allah. Kalau ada matahari peteng dedet, ada bulan, ada bintang, dan sebagainya itu, ya Allah. Kemudian bumi yang enggak, bagusan saya, muliaan saya. Karena di bumi ini apa? Para nabi tawaf. Ada kota suci, Madinah, Mekah, apalagi Mekah. Ada umroh, ada tawaf, ya Allah. 24 jam itu mengitari Ka'bah, enggak berhenti-berhenti. Muliaan saya disauti langit kalau hanya sebatas itu bumi. Di sini juga ada namanya Baitul Makmur, tawaf 24 jam. Cuma bukan para nabi, bukan umatnya, para malaikat. Aku terjadi dialog bahkan mengarah ke debat, ya Allah. Akhirnya bumi ngomong yang terakhir, ya muliaan saya karena di sini ada yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, ya Allah. Itu, ya Allah, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ketika dijawab begini oleh bumi, langit akhirnya menang. Iya, ya, kalah mulia, ya Allah. Akhirnya, next time, waduh, next time. Langit ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mbok yao saya itu seperti bumi berkenan Nabi Muhammad sampean panggil biar saya merasakan auranya orang hebat Nabi Muhammad SAW, mbok yao biar jalan-jalan ke langit, ya Allah. Satu sisi begitu, sisi yang lain, ya Allah, di bulan Rajab ini Rasulullah itu sedih. Bagaimana gak sedih
ditinggal oleh istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Ya Allah, sedih tinggal bojo. Di mana Rasulullah di awal jadi nabi, Sayyidah Khadijah yang pertama masuk Islam. Rasulullah dakwah masih diintimidasi oleh kafir Quraisy. Ini Sayyidah Khadijah bukan hanya karena kaya raya, tapi backup, ya Allah. Sehingga wajar ketika Rasulullah ditinggal wafat, ini sedih nangis. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan, kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena aku sangat cinta. Sedih nangis. Ini ya Allah ditinggal. Ya Allah, ternyata Rasulullah kelas Nabi pun, Nabi paling mulia sedih. Apalagi kita manusia biasa. Ya Allah, tempo hari ada namanya Bakamilan itu Wakapolsek Tande, sedih. Di rumah sampai setengah 12 malam ditinggal mati istrinya. Sedih ditinggal mati istrinya. Pernah juga Abah Nur Hadi Rungkut Telor itu juga sedih ditinggal mati istrinya. Pernah jamaah haji 2006 tempo hari ke rumah 2010 ini dari Candi. Abah siapa itu dari Candi itu? Abah Narko sedih istrinya padahal bisa popote kabeh rambutnya. Di sela-sela pembicaraan saya sebutkan istrinya, ya Allah, Bu Haji Fatimah itu sedih. Begitu juga ditinggal suaminya, ya Allah, Abasan Kapas Kerampung meninggal, Bu Muawana ke rumah, nangis, sedih. Akhirnya beliaunya tempo hari umroh, ya Allah, ditinggal mati. Istrinya sedih, orang awam aja sedih, bahkan Nabi pun juga sedih, apalagi orang awam seperti kita. Satu sisi juga ditinggal wafat sebelumnya, pamannya Abu Thalib yang backup perjuangan Rasulullah. Ini gambaran pemirsa, kalau kita semua pemirsa Mutara Iman ini jadi paman, kemudian jadi istri, niru Sayyidah Khadijah, niru Abu Thalib, backup perjuangan Rasulullah. Enggak terus maru Abu Thalib, kemudian metu sumbungnya, halah Nabi Muhammad itu ngarek wingi sore kan tuan aku. Enggak, ternyata di backup. Begitu juga sebelumnya eyangnya ini Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah ada tanda-tanda kenabian itu pun kemudian juga di backup, gak terus marun digembosi. Alah arek wingi sore. Ya Allah. Mestinya jadi paman, jadi istri itu backup, suaminya berjuang, backup, suaminya mau sedekah. Ada panitia sumbangan masjid, mau sedekah 500.000, gimana ibu-ibu? Di backup. Ini kalungnya Pak, kok cuma 500.000, iki 5 kilo. Ada yang begitu, ya Allah. Sing akeh tambah ngembosi aja 500.000 Pak, 50.000 wae eman. Engko panitia ni moro bolak-balik, apa maneh saiki tontona anake njaluk seragam anyar. Kemudian daftar ulang, jalur sepatu, wayahe mlebu sekolah, wayahe naik kelas dan sebagainya. Ya Allah, kadang-kadang istri kurang menunjang. Alhamdulillah, Hajah Ninu Hidayati tidak jerawat. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, hubungi Thayyibah pesawat. Syukuran pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutara Iman. Kita coba bahas masalah Isra Mi'raj ini, peristiwa penting, ya Allah. Sayuginya diambil positifnya. Sayyidah Khadijah meninggal, itu yang backup perjuangan Rasulullah. Eyangnya, pamannya, itu di backup Rasulullah, bukan digembosi, marane dicipir, ya Allah. Dadi paman aja sombong-sombong, ya Allah. Kadang-kadang enggak sesuatu yang enggak positif
didukung sing positif, kadang-kadang digembosi naudzubillah. Kemudian ketika itu dikenal Yaumil Azan, hari-hari sedih Rasulullah. Akhirnya oleh Allah itu dipanggil jalan-jalan. Jalan-jalannya enggak ke Hotel Arjuno, Hotel Mona Lisa, Selekta, tapi dipanggil langsung oleh Allah ke apa itu? Awalnya ya tentu diajak ke itu tadi apa? Masjidil Aqsa, ya Allah. Akhirnya apa? Jibril ini mencari di surga. Kira-kira Rasulullah itu dijemput pakai kendaraan apa ya? Oh, ya Allah. Sebab saat itu belum ada Fortuner, durung ono belum ada Alphard. Alphard gak iso miber. Akhirnya nyari buruk, ya Allah. Buruk di dalam surga itu ada 40.000 buruk. Didolek sing ndi ya? Sing kuru. Apa sing lemu Haji Mustafa iki, apa sing gede dukur Mas Awan. Udah pada namanya buruk. Ya Allah. Dicari, kemudian ternyata ada salah satu buruk itu di pojokan sedih. Ditakoi sama Jibril, kenapa buruk kamu sedih? Gini malaikat Jibril, ketika awal pertama kali saya dengar nama Nabi Muhammad, itu 40.000 tahun yang lalu, hati saya tertanam cinta, mahabbah kepada Nabi Muhammad, Jibril. Saya jadi kepingin bermanfaat. Akhirnya oleh Jibril, okelah, di antara 40.000 itu tadi, dipilih kamu saja yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Senang akhirnya, buruknya senang, gembira ketemu Nabi Muhammad, ya Allah. Akhirnya oleh Rasulullah, oleh Jibril Rasulullah, dibersihkan dengan air zam-zam dari Masjidil Haram. Itu ternyata sebelum ke Masjidil Aqsa, saya baca riwayat itu mampir dulu ke Thayyibah, tapi bukan Thayyibah Tour and Travel pesawat, Thayyibah Medina. Jadi pemirsa, ini diambil dari kata Thayyibah Medina, sekarang itu jadi hotel, depannya Andalus, ya Allah. Kemudian dibilangi sama Jibril, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nanti di kemudian hari sampean itu ke sini, ke Thayyibah, ke Medina. Apa itu? Hijrah, ya Allah. Kemudian ke Masjidil Aqsa, akhirnya naik ke Sidratul Muntaha, naik ke atas langit, ya Allah. Mulai langit pertama, ganti panitia penjemputan. Diantarkan lagi langit kedua, sampai langit ketujuh, ya Allah. Langit ketujuh, malaikat yang lain tidak berani, biasanya kita hanya sampai di sini, ya Allah. Akhirnya Rasulullah sendiri naik. Kemudian oleh Allah, ya Allah, diucapkan yang itu, yang termaktub dalam sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaikum diucapkan salam. Rasulullah gak kepingin selamat saja. Ini umatnya yang soleh-soleh juga. Akhirnya dapat perintah sholat. Jumlahnya 50 kali, ya Allah. Rasulullah senang, ya Allah. Dapat perintah sholat, tidak ada perintah yang lain yang kemudian didelegasikan. Semuanya didelegasikan lewat Jibril kecuali sholat. Akhirnya turun, senang. Ketika turun, ternyata ketemu, ya Allah, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam, ya Nabi Muhammad sampai angsal nopo? Kula angsal perintah sholat ping piro sedina sewengi ping 50. Ya Allah, ya Nabi Muhammad kula mawon lho. Umat kula Bani Israil kongkon ibadah gak kuat napa malih umat sampai akhir zaman. Akhir zaman kongkon sholat sedina sewengi 24 jam ping 50 gak kuat Nabi Muhammad. Wonge repot taping. Repot kerja, repot dodolan tebu, es tebu. Dan masih banyak kegiatan yang lain. Minta proteksi diskon kepada Allah. Munggah mana Nabi Muhammad, ya Allah. Akhirnya turun dari 50 ke 45, ya Allah. Oleh Nabi Musa diingatkan lagi, sampean munggah maneh, umat sampean niku apa maneh akhir zaman gak kuat. Wong njaluk diskon. Akhirnya oleh Allah didiskon.
jadi 40 waktu. Ya Allah. 40 waktu turun, ketemu lagi sama Nabiullah Musa, bolak-balik. Jaluk diskon, ya Allah. Akhirnya naik turun Nabi Muhammad ini ke Sidratul Muntaha mengajukan lagi diskon, ya Allah, munggah mudun. Ini Pak Kabul itu. Lek mulai nama getan munggah mudun. Ini mas apa nih munggah mudun? Maksudnya kalau nang lantai atas ono seputar Indonesia. Ono meeting, iku Pak Eko mau meeting, bosir rek salaman rek, waduh, memberikan motivasi pada pengasuh Mutiara Hewan. Ownernya Mbah TV, moro, nyemangati, teping ngantuk, ngerti usah ngantuk pegeli. Itu akhirnya terakhir itu dapat diskon dari 50 itu jadi 5, ditakoni maneh oleh Nabiullah Musa, sekarang sudah berapa? 5, sehari sama 5 kali. Sampeyan minta proteksi umat akhir zaman, umat sampeyan niku kongkon sedina sewengi salat ping 5 iku abot, tonton arek-arek enom iso wobone. Ya Allah, plasa. Jarene Nabi Muhammad, izin kula Mbah Nabi Musa, kula izin bolak-balik izin kula niki nang Gusti Allah di diskon 50 dadi 5. Akhirnya oleh Allah kedengaran ucapan sudah cukup sehari semalam 5 kali dan itu pahalanya 50 kali. Ya Allah, masa sholat sedina sewengi ping 5 ternyata pahalanya tidak mengurangi, tetap dibiji, dikalikan 10 pahalanya. Jadi kados ping 50. Almarhum Basuki dulu pernah gabung Sri Mulat. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, silakan hubungi Thayyibah Pesawat. Atur nuhun awewe lalaki masih setia mendengar menyaksikan Mutiara Iman. Di episode kali ini kita bahas mengenai Isra Mi'raj tadi proses ya Allah. Munggah mudun Rasulullah mulai perintah 50 jadi 5. 5 pun oleh Allah disuruhkan apa itu? Dilipat gandakan 10 kali melakukan kebaikan sehingga pahalanya sekalipun 5 kali sehari semalam itu laksana 50 kali. Sekalipun Nabiullah Musa itu pesimis untuk akhir zaman. Sholat sedina sampai 5 ya saya enggak sholat. Ya Allah. Izin Nabiullah Musa cukup. Ya Allah. Akhirnya Rasulullah turun. Ya Allah. Jalan-jalan. Diajak jalan-jalan oleh apa itu malaikat Jibril. Ya Allah, pada akhirnya sebelum subuh itu sudah sampai di Mekah. Oh, terjadi hiruk pikuk kafir Quraisy itu ketika diceritani bahwa Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha balik sebelum subuh. Dikira bojo, akhirnya dikumpulkan orang-orang kafir, Abu Lahab itu, Abu Jahal. Kemudian suruh cerita, ya Allah, ketika begitu, genti Abu Jahal tanya, ya Abu Bakar As-Siddiq, sampean percaya, Nabi Muhammad itu sewengi tok gak sampai sewengi. Kemudian ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, bahkan lebih dari itu, saya percaya asal yang mengucapkan Nabi besar Muhammad SAW. Ini sehingga dapat gelar As-Siddiq, dapat dipercaya. Ya Allah, akhirnya dites oleh kafir Quraisy. Kalau betul-betul ke Masjidil Aqsa, kira-kira pedagang yang biasanya, yaitu si teman-teman kita itu dari sini ke negara Syam, sekarang sampai mana? Diberitahu oleh Rasulullah bahwa onta, berapa dagangannya apa saja. Oleh Rasulullah diceritani, airnya habis. Nanti onta yang warna abu-abu, yang pertama masuk ke kota Mekah, akhirnya besok itu sampai. Karena Rasulullah tahu, ya tentu naik buruk bersama Jibril, ero ketok kabeh. Akhirnya kafir Quraisy, oh iya, ternyata besoknya itu ontanya kelihatan yang abu-abu duluan, kemudian barang dagangannya diceritakan Rasulullah.
Akhirnya yang terjadi, ada yang beriman, ada yang tambah mantap, ada yang enggak. Yang sudah beriman, ada yang enggak, yang murtad. Naudzubillah. Sudah ditunjukkan bahwa Rasulullah tahu. Itu tadi, jangankan ke Sidratul Muntaha, yang terjadi itu tadi tahu. Kemudian ditanya lagi, bahwa gimana itu Masjidil Aqsa, diceritani oleh Rasulullah, begini masjidnya. Kemudian apa? Tempat yang biasa untuk nyancang buruk para nabi, para rasul. Diberita bentuk bangunannya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Masuk apa itu? Akalnya manduk-manduk, kadang-kadang gengsinya itu tidak mempercayai, dianggap Nabi Muhammad arek wingi sore. Sementara engko isok-isok mengurangi wibawanya, tidak kemudian bermerger, backup mirip apa itu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali dan sebagainya. Ya Allah. Dan itu terjadi dalam sejarah. Ya namanya hidayah, faktor hidayah itu dari Allah. Sekalipun ditunjukkan mukjizat, tahu kondisinya, Rasulullah tidak bohong, tapi masih banyak kafir Quraisy kemudian apa? Justru menjauh dan menjauh, kemudian diboikot. Ya Allah Rasulullah pada akhirnya sudah punya solusi. Lek sumpek-sumpek itu sholat, makanya sholat itu seyogianya kondisi apapun dilakukan, apalagi naudzubillah sumpek gara-gara pacar di TV bunuh diri, sumpek gara-gara bojo bunuh diri, lari kepada Allah, ambil air wudhu, sholat sebanyak mungkin. Ya Allah, kepingin soge, ada nonang tempat-tempat yang nggak syar'i, kepingin soge sholat sunat duha, itu diajarkan. Jadi bukan hanya yang wajib 5 kali, Rasulullah punya juga amaliyah yang dikerjakan, yang disebut sunnah Rasul, yaitu berbentuk diantaranya sholat duha. Itu dalam satu hadis, dilancarkan rezekinya, digangsarkan. Ustadz gimana itu? Ada orang tidak rajin sholat duha, ternyata rezekinya banyak. Sing rajin sholat duha enggak. Harus kusnudon, banyak jalan menuju Roma. Bisa jadi orangnya itu loman, sakok. Memang saya juga tahu. Saya juga kenal jamaah saya. Kula niki lek kengken sholat duha ngapunten. Iku lek munggo waktu manase gak kepeksa iku ambek sampean. Tapi yang bersangkutan loman, ya Allah, sama orang tuanya loman, sama keluarganya loman, sama teman-temannya loman. Gak tahu ketemu koncone, dijak mangan, gak ketang ya sego goreng. Iya mau katanya mangan larang-larang, bodoh kan nyekel duit bayar. Daftar ulang, ya Allah. Ini banyak jalan menuju Roma, ndak mesti lewat Tuhan, loman itu ya Allah. Apalagi kemudian suka menolong. Kalau nggak punya apa itu advice, itu tolong dengan tenaga. Bahkan kata Rasulullah, Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya tersebut suka menolong teman yang lain. Itu salah satu solusi, sebab orang itu sulit sempurna iling Rasulullah. Kadang-kadang apa itu rajin sholat duha tapi nyengit, ya Allah. Kemudian itu tadi contoh apa? Loman tapi sulit sholat duha. Lah iso loro karo, syukur-syukur telu karo, suka menolong atau apapun yang menyebabkan kemudian subhanallah. Di samping ya tentu lek jualan diperhatikan secara teori, tempatnya itu mudah dijangkau, kelihatan. Kemudian buka tutupnya itu yang disiplin, ya Allah. Kemudian barang dagangannya lengkap, kemudian suka semel, tutup cengengesan menang-menang guyu kok dijembok lu, usah tirek anget. Kemudian ada pembeli cepat-cepat itu cekatan, ojo lemot. Kemudian harganya kompetitif, pokoknya bersaing gitu aja. Kemudian apa lagi? Di antaranya lagi barangnya lengkap. Nah, barangnya lengkap. Ucapkan terima kasih, ya Allah. Makanya pemirsa sekalian, kalau jadi orang wira swasta, dengarkan acara-acara, baca sesuatu yang positif, yang bisa memotivasi. Kita tetap belajar dan belajar, tidak mesti di jenjang pendidikan resmi, sekolah, tidak mesti kursus, mau usia 70 tahun, melakukannya hayuk-hayuk. Nanti nang LBB,
Sudah enggak, sing sepuh yo ndongakno. Saya itu pernah sering ngaji rutin itu, karena yang ngaji rutin biasanya mbak-mbak. Tunjukkan kalau kemudian selaku orang tua backup anak cucunya berdoa. Ojo gayane tok, lek mulutan klambine anyar, Isra Mi'raj klambine anyar, pengajian, tapi tunjukkan sembodo ndongakno anak putu. Ngomong didongakno tapi outputnya ndak ada, itu masih disangsikan. Institusi kelembagaan ke orang tuaan dan kembahan. Bentuk daripada sukses manakala itu mensukseskan anak cucu, mensukseskan orang lain, sukses bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan doa itu mandi orang tua terhadap anak kan gitu katanya. Laksana doanya Nabi kepada umatnya. Kalau betul-betul orang tua yang kemudian mau tahu ya didoakan. Didoakan, ironis saja kemudian menang rame tok pengajian nanti. Sementara anak cucunya ya Allah masih belum sesuai harapan. Naudzubillah. Istainu bisrobri wasolah. Mintalah Allah dengan sabar dan sholat. Ruhul jihad seyogjanya ada di dada kita. Hubungi Thayyibah Pesawat jika Anda ingin umroh plus Malaysia. Matur sekalian kamu sama setia menyaksikan, mendengarkan ini Mutiara Iman Emba TV ini. Baik, ini di segmen ini kita akan nyoba jawab beberapa pertanyaan ya Allah. Terima kasih animonya ini. Di antaranya pertanyaan dari Bapak Zakaria. Ini Dudu Zakaria atau